Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Tasya Budia dari kelas 11 Akuntansi 2 atau 11 Kerja 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar akuntansi. Nah, apa sih akuntansi itu? Akuntansi memiliki dua pengertian. Yang pertama menurut Amin W. pada tahun 1997, yaitu akuntansi adalah suatu aktivitas jasa mengidentifikasikan, mengukur, mengklarifikasikan, dan mengikhtisarkan kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada menurut Abu Bakar dan Wibowo pada tahun 2004, yaitu akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas atau suatu perusahaan. Nah, teman-teman, akuntansi juga sering dinyatakan sebagai bahasa perusahaan yang berguna untuk memberikan informasi yang berupa data-data keuangan suatu perusahaan tersebut yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Setiap perusahaan juga memerlukan dua macam informasi tentang perusahaannya, yaitu mengenai informasi nilai perusahaan dan juga informasi tentang laba atau rugi perusahaan. Nah, kedua informasi tersebut berguna untuk yang pertama untuk mengetahui besarnya modal yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, mengetahui pengembangan majunya mundur perusahaan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk perhitungan pajak. Yang keempat, untuk menjelaskan keadaan perusahaan yang sewaktu-waktu memerlukan kredit dari pihak lain atau dari bank. Yang kelima, dasar untuk menentukan kebijakan yang akan ditempuh. Yang keenam, untuk menarik minat investor saham jika perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Untuk memperoleh informasi-informasi tersebut, pengusaha hendaknya mengadakan catatan yang teratur mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan uang. Di dalam ilmu akuntansi juga telah berkembang bidang-bidang khusus, di mana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta peraturan pemerintah. Selanjutnya ada persamaan dasar akuntansi, yaitu pencatatan transaksi usaha yang terjadi dalam perusahaan dilakukan berdasarkan konsep persamaan akuntansi. Nah, dengan konsep tersebut dapat diketahui pengaruh dari suatu transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan. Persamaan akuntansi juga diperlukan untuk mengenalkan awal pemikiran akuntansi dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Dalam akuntansi juga dikenal persamaan akuntansi, yaitu kekayaan, utang, dan modal yang memiliki perusahaan dapat tercermin dalam persamaan akuntansi. Nah, setiap transaksi yang terjadi di analisis dalam persamaan akuntansi dasar, yaitu hal pentingnya dipegang dalam persamaan dasar akuntansinya, prinsip keseimbangan antara harta dan aktiva. Kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan tersebut disebut dengan harta atau aset, dan hak atas harta tersebut disebut dengan hak atas kekayaan atau equality. Hubungan antara harta dengan hak atas kekayaan dapat dinyatakan dengan satu persamaan sebagai berikut, yaitu harta atau aset sama dengan hak atas kekayaan atau equality. Hak atas kekayaan dibagi menjadi dua, yakni hak yang berasal dari kreditur dan dari pemilik perusahaan. Hak yang dari kreditur atas kekayaan perusahaan bisa disebut dengan hutang. Nah, sedangkan hak pemilik bisa disebut dengan modal, sehingga persamaan akuntansinya ditulis menjadi harta sama dengan utang plus modal, atau harta dikurang utang sama dengan modal. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Dalam akuntansi terdapat siklus akuntansi yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi.
Michelle Suharli pada tahun 2006 mengemukakan definisi siklus akuntansi adalah urutan transaksi, peristiwa, aktivitas, dan proses dari awal sampai akhir dimulai dari awal seperti lingkaran yang tidak pernah putus. Nah, di sini ada contoh dari siklus akuntansinya. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Yang terakhir ada informasi dalam laporan keuangan. Informasi keuangan adalah data-data keuangan yang tersaji dalam bentuk deskripsi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, dan juga laporan arus kas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.